faqirun yas'alu indal hajah, dan ada fakir yang meminta di waktu hajat. Fahadza ma'as shadiqina min ashabil yamin, maka ini bersama orang-orang yang benar daripada orang-orang partai kanan. Faidan qad ittafaqa kulluhum ala dhammi su'al wa ala annahu ma'al faqati yahuttul martabata wad darajata. Maka apabila demikian, sungguhnya sepakat semua mereka itu, kalau kalangan yang manapun, atas mencela minta, dan atas bahwasanya itu minta serta faqah, serta miskin memang boleh minta, tapi yahuttul martabah wad darajah, menurunkan martabat dan derajat juga. Walaupun kita hajat, kita minta, itu menurunkan derajat juga. Wa arbabul ahwali qad taghlibuhum halatun taqtadi ay yakuna su'alu zaidan lahum fi darajatihim walakin bil idhafati ila halihim. Dan arbabul ahwal, para aulia ya, dimaksud arbabul ahwal. Orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu terkadang menguasai mereka itu oleh satu keadaan yang menghukumkan bahwa adalah minta itu menjadi kelebihan untuk mereka. Jadi ada yang minta kelebihan oleh arbabul ahwal fi darajatihim, di dalam derajat mereka, walakin bil idhafati ila halim, tapi dengan disenderkan kepada keadaan mereka. Sebab dia arbabul ahwal, dilihat keadaannya nanti dalam posisi yang bagaimana. Itu arbabul ahwal menganggap ini satu kelebihan minta. Fa inna mithla hadhil amali bin niat, maka sungguhnya seperti ini amal-amal ini adalah semuanya dengan niat. Fadzalika kama qala ba'dhum ra'aitu Aba Ishaq an-Nuriyya rahimahullah yamuddu yadahu wa yas'alun nasa fi ba'dil mawadhi. Yang demikian itu sebagaimana berkata sebagian mereka itu ulama, saya pernah melihat Abu Ishaq an-Nuri rahmatullah yamuddu yadahu, mengulurkan tangannya, wa yas'alun nas, minta sama orang gitu. Sedangkan Abu Ishaq orang besar itu an-Nuri, tapi ada orang lihat dia minta-minta. Wa yas'alun nasa fi ba'dil mawadhi, dan dia minta kepada manusia pada sebagian tempat. Fasta'dhamtu dzalik, maka saya menganggap besar yang demikian itu. Ini urusan gede nih, masa orang waliullah dia minta-minta. Wastaqbahtuhu lahu, dan aku anggap buruk dia karena mintanya itu. Fa ataitul Junaid rahimahullah, saya datang kepada Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Fa akhbartuhu bidzalik, saya beritakan kepadanya tentang demikian, tentang Abu Ishaq an-Nuri itu minta-minta, beritakan kepada Junaid. Faqala la ya'zum hadza 'alaika, jangan hendaknya menjadi besar persoalan ini di atas dirimu. Fa inna an-Nuriyya lam yas'alin nasa illa liyu'tiyahumul ajra fil akhirati min sababin la yadhurruhum la lima ya'khudhu. Karena an-Nuri itu tidak minta kepada manusia melainkan untuk memberikan kepada mereka pahala di akhirat dari sebab yang tidak membuat madarat mereka. Orang memberikan sedikit itu nggak ada madaratnya, nggak ada berat. Kalau kita kasih tukang minta-minta 100 perak, itu kan nggak ada keberatan. Jadi itu katanya an-Nuri mau kasih pahala kepada orang-orang itu dengan perbuatan yang tidak berat. Dia lakukan itu bukan dari apa yang diambilnya, bukan karena dia terima itu lantas dia dapat pahala, bukan. Karena dia niat orang itu supaya melakukan sesuatu pekerjaan yang ringan tapi dapat pahala besar insyaallah. Gitu. Dan biasanya nggak riya orang kalau ngasih 100. Junaid lain. Biasanya kalau kita ngasih 100 kan nggak ada riya, nggak riya gitu ya. Kalau yang riya tuh yang bangsa puluhan juta kita kasih itu gitu riya. Tapi kalau yang itu biasanya nggak ada riya. Jadi dia mau bela ini ada Junaid al-Baghdadi mau bela an-Nuri. Yang dia minta-minta itu, dia mau kasih pahala ini kepada orang-orang dengan perbuatan yang tidak berat. Wa ka'annal Junaida asyara bidzalikal qauli ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam yadul mu'ti hiyal ulya. Seolah-olah Junaid berisyarat dengan yang demikian itu perkataan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'ti hiyal ulya. Tangan pemberi itu yang tinggi. Yang agung itu, yang di atas itu adalah tangannya siapa ya? Yang memberi. Tapi wa arada anna yadal mu'tiya yadul akhir lil mal. Tapi dikehendaki bahwa tangan yang memberi itu tangan yang mengambil bagi harta. Yang nerima itu yang memberi. Li annahu yu'ti sawab, karena dia yang ngasih pahala itu. Hah? Yang mintain dia yang pahala. Jadi yang nerima yang ngasih dia pahala kan? Iya. Itu yang mulia tuh. Tapi dia niatannya mau ngasih pahala melalui minta. Ya.
hakikatnya dia tidak butuh. Ya? Dia yang minta tadi itu hakikatnya dia tidak Iya betul, dia nggak butuh. Dia artinya sudah siqah. Ya. Saya pernah dengar, saya punya guru almarhum Habib Ali bin Husain Al-Abbas, Imam Ibrahim Al-Bajuri, itu yang mensyarahkan Ibnu Qasim Fathul Qarib. Dia bilang waktu dia menulis itu kitab hasyiatnya itu atas Ibnu Qasim, Hasyiatul Bajuri namanya, yang 2 jilid itu yang masyhur. Dia menulis itu nggak ada uang untuk membeli kertas. Dia nggak ada uang untuk membeli kertas. Lantas dia keluar pakai dia punya sorbannya, tutupin mukanya gitu setengah. Dia keluar minta-minta sama orang-orang. Orang nggak tahu tuh dia. Malam-malam keluar minta-minta. Udah cukup dibeliin kertas, dia tulis. Dia punya minta bukan untuk dia minta untuk muslimin juga jadinya. Bukan untuk kepentingan dia. Kalau dia ngarang kitab kan itu nanti bukunya untuk orang muslim Islam. Itu katanya. Saya Ibrahim Al-Bajuri menurut kata Habib Ali bin Husain Al-Abbas pernah minta-minta untuk beli kertas untuknya. Kalau itu yang karangan beliau itu yang Tajul Khas itu apa itu? Itu sejarah, tarikh. Tapi mengandung banyak pelajaran-pelajaran juga. Seperti Al-Iqdul Farid ya. Ada Al-Iqdul Farid yang Muhammad Abdullah bin Abdul Rabbi. Seperti begitu. Jadi sejarah tapi mengandung banyak sastra dan pelajaran-pelajaran. Raja Islam dulu. Iya, Raja Islam dulu, pemasukan Islam di Indonesia dan lain-lain. Bagus sekali itu kita. Cuma belum ada orang mulai membaca di majelis gitu, belum ada. Saya ingin sekali suatu waktu baca itu. Itu di kitab banyak itu. Banyak ya. Qala Al-Junaid, kemudian berkata Al-Junaid, hatil mizana. Hati. Ba'mar itu, ahdir al-mizan. Kalimat apa itu hati? Isim fi'il amr bermakna ahdir. Hatil mizana, ahdir al-mizana. Bawa kemari timbangan, kata Junaid. Fawazana mi'ata dirhamin. Dia nimbang 100 dirham. Kan udah timbang nih. Summa qabadha qabdatan. Kemudian dia genggam lagi satu genggaman, fa'alqaha 'alal mi'ah. Dia lemparkan tuh yang dia genggamnya itu di atas yang 100 tadi. Kan aneh. Yang ini ditimbang, udah ketahuan 100, dia rawain lagi, ditambahin lagi tuh yang 100. Jadi bakal apa ditimbang tadi kalau begitu? Ya. Jadi dia timbang 100, lantas dia rawain lagi, dia taruhin lagi di situ. Faqultu fi nama, ya, al-fa'alqaha 'alal mi'ah, dilemparkan atas yang 100. Tsumma qala ihmilha ilaihi. Kata Junaid, ini bawa kepada ini yang harta ini kepada An-Nuri, kepada Abu Ishaq An-Nuri tadi, bawa kasih dia. Faqultu fi nafsi, maka saya berkata dalam diri saya nih, ya, yang meriwayatkan ini mengatakan, innama yuzanu syai'u liyu'rafa miqdaru. Hanya saja ditimbang sesuatu kan untuk diketahui kadarnya. Fa kaifa khalata bihi majhulan wa huwa rajulun hakimun. Bagaimana dia campurin dengan dia yang udah ketahuan 100 itu dengan yang enggak diketahui jumlahnya. Padahal dia seorang laki-laki yang bijaksana. Udah timbang 100, sudah ketahuan 100, diamberkin lagi, ditambahin lagi dengan bilangan yang enggak tertentu. Kan jadi kacau lagi. Jadi dia heran kenapa dilakukan begini oleh Junaid. Padahal dia seorang laki-laki yang bijaksana. Wastahya itu an asalah. Tapi saya malu untuk menanya kepadanya. Dia malu banyak tanya. Fadhahabtu bisurrati ilan Nuri. Maka saya pergi dengan bersama kantong uang itu, surrah itu. Orang dulu bilang kantong punjen namanya. Ya, surrah. Saya berjalan membawa kantong punjen itu kepada An-Nuri, serain yang tadi udah ditimbang sama yang ditambahin. Faqala hatil mizan. An-Nuri juga bilang, mari timbangan. Dia minta timbangan juga. Fawazana mi'ata dirhamin. Dia timbang 100 dirham dulu. Wa qala ruddaha alaih. Dia bilang, pulangin nih yang 100 pada dia. Wa qul lahu ana la aqbalu minka syai'an. Dan katakan kepadanya, saya enggak akan terima daripada engkau sesuatu. Wa aqadha ma zada 'alal mi'ah. Tapi diambil yang lebih atas mi'ah, yang enggak ditimbang tuh. Jadi dia ambil. Padahal dia enggak tahu tuh. Minal auliya. Ya. Qala rawi, kata yang meriwayatkan ini, fazada ta'ajjubi, bertambah lagi keheranan saya jadinya. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada An-Nuri. Dia malu An-Nuri tanya. Faqala al-Junaid rajulun hakim. Dia bilang, Junaid itu kan seorang laki yang hakim. Kata dia nih, kata An-Nuri,
Al-Junaid rajulun hakim. Junaid itu seorang laki-laki yang bijaksana, ahli hikmah. Yuridu ay ya'khudhal habla bi tarafaihi. Dia mau ambil tambang dari dua tepinya. Tambang ini dia mau kuasai dua-dua. Gitu kan. Wazanal mi'ata li nafsihi talaban li sawabil akhirah. Dia timbang yang 100 untuk dirinya tuh yang dia timbang. Karena dia menuntut untuk pahala akhirat, itu tambang yang sebelah. Wa taraha alaihi qabdatan bila waznin lillah azza wajalla. Dia lemparkan atasnya satu genggam tanpa ditimbang karena Allah azza wajalla. Fa akhadtu ma kana lillah tabaraka wa taala, saya ambil apa yang karena Allah tabaraka wa taala. Wa radadtu ma ja'alahu li nafsihi, dan saya kembalikan apa yang dijadikan untuk dirinya. Dan pulang itu yang 100 yang ditimbang bakal dia, saya enggak terima. Saya terima yang Allah punya. Paham ya? Qala rawi faradattuha ila al-Junaid. Saya kembalikan tuh yang 100 kepada Junaid. Fa baka, menangis Junaid. Wa qala, kata Junaid, akhadha ma lahu ta'ala, dia ambil yang sesuatu yang punya Allah taala, wa radda ma lana, dan dikembalikan sesuatu yang ada punya kita. Yang kita punya dia enggak menerima karena ada mengandung nafsu, kepengen akhirat. Pengen akhirat buat mereka masih jelek. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang abrar itu kejahatan orang muqarrabin. Kalau kita kan ibadat karena surga masih bagus. Kalau mereka nggak mau, masih ada karenanya itu ibadat. Karena surga, karena dirinya juga. Surga kan dia yang dapat untuk nafsunya. Jadi dia maunya karena Allah semata-mata. Jadi dia pulangin tuh yang sedekahnya 100 karena itu untuk dirinya. Ada berbau nafsu. Yang ini yang untuk Allah, ini yang diterima. Gurunya tuh Abu Ishaq An-Nuri, gurunya Al-Junaid. Bagaimana kalimatnya tadi hasanatul abrari sayyiatul muqarrabina. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabina. Kita aja ya, kalau ada anak-anak muda, anak remaja dia mau sembahyang yang perdu tekun pada waktunya tepat. Udah bagus nggak itu? Udah bagus ya, jadi mau sembahyang juga udah baik. Bagus. Tapi ada orang yang nggak begitu, yang udah tua-tua dia selalu melazimkan yang qabliyah, yang ba'diyah, yang sunat wudu, ini semuanya dia kerjain. So menurut pandangan dia tuh itu kerjaan sama dia masih salah gitu. Kalau masih dibatasi pas bandrol itu 17 rakaat satu hari satu malam masih jelek. Itu namanya hasanatul abrar. Jadi kebaikan untuk orang abrar masih merupakan kejahatan untuk orang muqarrabin. Muqarrabin pangkatnya tinggi, abrar di bawah. Abrar min ashabil yamin, ya. Nah, itu ada perkataan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wa minha al-wasayat tis'ah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala wa minha ayil wasayat tis'atil ikhlasu, dan setengah daripadanya, artinya setengah daripada wasiat-wasiat yang 9, yaitulah ikhlas, al-ikhlas, bertulus hati. Wa huwa tasfiyatul amali minal ujbi bihi, dan dia ikhlas itu yaitu membersihkan amal daripada merasa heran dengannya. Jadi jangan amal kita itu kita herani atas kemampuan kita melakukannya. Itu membersihkan amal daripada ujub, itulah yang disebut ikhlas. Kalau takabur itu merasa besar,
mulanya ujub. Jadi ujub itu bibitnya, itu timbul tunasnya itu takabur. Kibir dulu, sudah kibir baru takabur. Karena dia merasa heran atas dirinya, punya kemampuan, lantas dia anggap besar dirinya. Karena dia anggap besar dirinya, tercetus kebesaran itu dari anggota-anggota takabur. Jadi ujub, kibir, baru takabur. Jadi cetusan kibir itu takabur. Jalannya, ngomongnya, dehemnya, nunduknya, ya, itu takabur. Jadi kalau kibir itu sifatnya. Fa'innal iltifata ilal amali wan nadhara ilaihi ujbun. Maka sesungguhnya menoleh kepada amal, kita berpaling, ya, melihat kita punya amal, wan nadhar ilaihi, dan memandang, wan nadharu ilaihi, dan memandang kepada amal, itu ujub. Wa huwa min jumlatil afat, dan dia ujub itu terbilang daripada jumlah malapetakanya, malapetaka amal. Jadi kalau ibarat dalam tanaman itu hamanya amal, ujub itu ya. Wa qila al-ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul hududhi kulliha. Dan kata qil, ikhlas itu adalah dawamul muraqabah, senantiasa merasa diawasi, senantiasa kita menyadari bahwa kita ini diawasi, itu namanya muraqabah. Wa nisyanul hududhi kulliha, dan melupakan bagian-bagian seluruhnya, bagian nafsu kita itu, walaupun akhirat, walaupun mahligai, walaupun surga, walaupun bidadari, yang paling tinggi. Artinya nisyanul hudud, lupakan itu bagian-bagian nafsu kita. Jadi yang kita ingat, kita ini dikontrol oleh Allah selalu, tiap detik kita selalu diawasi. Nah, punya perasaan macam begitu, itu muraqabah namanya. Kalau kita tuh punya perasaan selalu kita ini dikontrol oleh Yang Maha Agung, nah, itu muraqabah. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sama muraqabah ihsan. Cuma ihsan nanti ada martabatnya 3 itu. Ada yang namanya muraqabah, ada yang namanya musyahadah. Ya. Rizqun ma'nawi. Rizqun ma'nawi. Kada zakarahul Ghazali, seperti inilah menyebutkan dia oleh Imam Ghazali. Akhlis wada alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadzil kila. Akhlis, ikhlaskanlah olehmu. Wada, dan ini ikhlas. Jadi musyar ilaih itu kepada al-masdarul mutasayyid min akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Wada itu pulangnya kepada masdar. Masdar yang mana? Yang terpancing dari kata-kata akhlis. Nah, gitu ya. Kita kan nggak ada sebut-sebut ikhlas ini, yang ada akhlis. Akhlis wada ail ikhlasu. Dari mana tahu kita ikhlas? Masdar al-mutasayyid min akhlis. Masdar yang terpancing daripada akhlis. Biwadha alla turida bi ta'atin, dan ini bahwa tidak engkau inginkan dengan taat illa taqarruba min ilahika, melainkan menghampirkan diri, mendekatkan diri daripada Tuhanmu Dzil Kila, yang selalu memelihara. Dzil Hifz, Al-Kila, Al-Hifz. Ay akhlis ayyuhat talibu li ridallahi ta'ala wal ikhlasi alla enggak habis ini ya. Wal ikhlasu enggak ada lagi nanti. Ay akhlis ayyuhat talibu li ridallahi ta'ala. Habis omongan. Ikhlaskanlah olehmu wahai penuntut bagi ridha Allah. Berlaku ikhlaslah wahai orang yang menuntut bagi ridha Allah. Apa itu ikhlas? Wal ikhlasu, jadi wawunya nih istinaf bayani namanya, ya.
Isti'naf apa? Bayani. Kalau fa namanya fa'ul fasihah namanya gitu ya, isti'naf bayani. Ada isti'naf nahwi, ada isti'naf bayani. Jadi taqaddum soal muqaddar. Wal ikhlasu alla ta'buda illa rabbaka wa tastaqima fi ibadatihi kama umirta. Dan bermula ikhlas itu bahwa tidak engkau memperhambakan diri melainkan kepada Tuhanmu, dan engkau beristiqamah di dalam beribadat kepadanya sebagaimana engkau diperintah. Ini dua. Ya. Jadi beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan istiqamah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, jawaban lisaili 'anil ikhlasi an taqula rabbi Allahu thumma tastaqima kama umirta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawab bagi orang yang bertanya tentang ikhlas. Nah, sabda Nabi itu an taqula, bahwa engkau ucapkan, kau katakan rabbi Allah, Tuhanku Allah, thumma tastaqima, kemudian kau berlaku istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, itu sih gampang itu. Mengatakan Rabbuna Allah hampir semua orang bisa. Thumma istaqamunya yang susah. Ya. Istiqamahnya itu yang susah. Kalau mengatakan Rabbuna Allah sih rata-rata bisa. Ini istiqamah, mengatakan Allah Tuhanku, kemudian lurus istiqamah. Wa hadza isyaratun ila qat'i ma siwallahi an majran nadhari. Ini adalah isyarat kepada memutuskan sesuatu yang selain Allah daripada aliran pandangan. Daripada aliran pandangan kita itu jangan dimasuki selain Allah. Wa huwal ikhlasu haqqan. Itu ikhlas yang murni betul, ya, yang hak. Wa qala Sahlun rahimahullahu taala, al-ikhlasu ay yakuna sukunul 'abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khassatan. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala, ikhlas itu bahwa adalah diamnya si hamba dan segala geraknya karena Allah Ta'ala saja. Jadi diamnya, geraknya lillah. Wa hadhihi kalimatun jami'atun muhitatun bil gharadi. Ini perkataan Sahal ini, yani ayyakuna sukunul 'abdi wa harakatuhu lillah. Ini kalimat-kalimat ini ada kalimatun jami'atun, satu kalimat yang mencakup, muhitatun bil gharadi, yang meliputi dengan tujuan. Tercakup itu makna ikhlas di dalamnya. Wa qala al-Junaidu al-ikhlasu tasfiyatul amali minal kudurati. Berkata Al-Junaid, ikhlas itu membersihkan amal dari segala kekeruhan, segala hal-hal yang keruh, yang butek, yang kotor, yang ujub, ya, sum'at, itu semua kudurat ma'nawiyah. Qauluhu dzil kila bi kasril kafi wa bil maddi, asalnya dzil kilai asalnya. Dari kala aman yaklaukum bil lailina man yahfazukum. Lakin kusirahuna lid darurati, tetapi dikasarkan di sini karena darurat. Kila dan kilai, tapi kila. Kusirah. Lakin kusirahuna lid darurati. Tapi dimaksudkan di sini kila, gitu ya, karena darurat. Maknanya dzil kila ay sahibil hifzi. Jadi zinya mana sahibil hifzi li kulli syai'in, yang mempunyai pemeliharaan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa fi dzikri dzalika isyaratun ila talabi hifdzil amali min mufsidatiha. Dan di dalam menyebutkan dzil kila itu ada isyarat kepada menuntut pemeliharaan amal-amal kepada Allah itu dari segala yang merusaknya. Jadi seolah-olah kita sambil bermohon kepada Allah yang mempunyai pemeliharaan supaya kita punya amal ini dipelihara daripada kudurat, ya.
La taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim aw nahwi dzaka tawassula. La taqsidan ma'ahu ma'at taqarrub. Janganlah kamu bertujuan bersama-sama taqarrub tadi ila gharadid duna, kepada tujuan yang rendah. Ad-duna jam'u dunya, ya, segala yang rendah. Janganlah kamu tujukan bersama taqarrub tadi kepada tujuan yang rendah-rendah. Kasanaihim, apa itu yang rendah-rendah? Kasanaihim, seperti pujian mereka, ya. Pujian makhluk. Kasanaihim yakni sana'il khalqi, itu masuk gharadiduna itu. Sebab yang bakal kita dapat dari Allah Ta'ala, pahala yang kita lakukan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Besar sekali indah Allah, agung sekali. Jadi kalau kita tukar ini yang sebetulnya kita dapat pahala yang begitu besar, sekarang kita inginkan pujian orang umpamanya, berarti kita tukar itu pahala yang begitu agung, yang mulia, dengan sesuatu yang harganya sedikit sekali. Pujian apa artinya? Pujian manusia. Kalau dia lagi senang dipuji kita, nanti kalau dia jengkel nggak puji lagi kita. Ya? Saya katain. Ya, kalau kita dipuji orang enggak. Orang babu, jangan senang artinya. Pernyataan tidak senang, dipuji itu nggak senang. Bukan benar-benar jauhin itu. Enggak, bukan. Nyatakan yang kita itu tidak menyenangi pujian. Dunia itu asalnya dana. Adana. Tanis dari adana. Yang paling rendah. Tidak dikit. Ya. Jadi dunia, jamak dari dunia. Hal-hal yang rendah. Ya. Jadi asalnya dari dana ya itu masalahnya sih. Nah, dekat. Titik yang dekat itu rendah. Kalau yang tinggi jauh, ya. Masdar. Ya. Enggak, bukan duna, bukan masdar. Jamak dari dunia. Nah, jamak dunia. Ad-dunya duna, al-ulya ula, al-ula. Ad-dunya ad-duna. Jadi yang disebut gharadiduna itu kasana ini seperti pujian mereka. Jadi kalau kita minta pujian, ini sama juga kita punya satu permata yang harganya jutaan, ratusan juta, kita jual cepeng, sepeser. Ya, jangan dulu cepeng. Ini barang yang begini mahal, ada yang pahalanya sudah tersedia oleh Allah Ta'ala banyak, kita mau minta pujian aja deh. Seolah kita rela saja dengan pujian, kita jual itu dengan pujian. Jadi permata yang harganya jutaan kita jual sepeser saja. Nah, itu yang kita kandaki. Aw nahwi dzalika, atau supaya yang demikian. Ya pujian, harta, upah. Kalau dipuji-puji dibalik asnya. Kalau ada orang puji kita yang menurut sunnah Rasul, kita bilang Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul. Ya Allah, ya Allah puji kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya lebih baik dari apa yang dia kata. Dia kata gitu. Saya minta sama Allah supaya saya lebih lagi dari itu bisa. Nah, itu. Jadi kita nggak mangkak, ya. Kalau kita biasanya nafsu itu kalau dipuji mangkak, kalau dicela ciut, gitu kan? Kalau dicela ciut, kalau dipuji mangkak, besar, mumbul. Kayak oncom, kalau ditepak kan mumbul. Jauh gitu. Iya, oncom gitu. Ya, buat hidung-hidung mulut ini. Tawassulan, la taqsidan ma'hu ila gharaduna kasanaim aw nahwi dzalika tawassulan. Maf'ul taqsidan. Hah? Gimana? Nahwi dzaka betul ya. Kasanaim aw nahwi dzaka tawassulan. Ay la taqsid ma'a talabil qurbi minallahi ta'ala wasilatan ila maqsidid dunya.
Artinya janganlah engkau bertujuan bersama menuntut kehampiran daripada Allah Ta'ala itu akan wasilah, akan perantaraan kepada tujuan dunia, seperti pujian makhluk, kasana'il khalqi war riyasati bainahum, dan menjadi pimpinan di antara mereka, ambisi pimpinan, riasah, ya. Jadi kepengen artinya pujian dan kepengen juga dijadikan pimpinan. Fa inna dzalika yanfil ikhlasa, maka sungguhnya yang demikian itu menafikan ikhlas. Minta pujian manusia, ingin menjadi pangkat, itu juga menafikan ikhlas. Kama qala Isa alaihi salamu lamma qala al-hawariyuna mal khalisu minal a'mali huwallazi ya'malu lillahi ta'ala la yuhibbu an yahmadahu alaihi ahadun. Sebagaimana berkata Nabiullah Isa alaihissalam, lamma qala al-hawariyuna, tatkala berkata oleh hawariyun, para pengikutnya, para sahabatnya, mal khalisu minal amal, itu perkataan hawariyun. Apa itu yang khalis, yang bersih daripada segala amal? Huwallazi ya'malu lillahi ta'ala. Ini huwallazi jadi apa nih? Jawabnya? Tadi kama qala Isa alaihissalam, gitu ya, lamma qala al-hawariyun mal khalis minal amal. Lama itu ditakdirkan itu. Qala Isa lamma qala al-hawariyun qala Isa, gitu. Jadi perkataan hawariyun, maqulul qaul hawariyun mal khalis minal amal. Jadi huwa apa? Maqulul qaul siapa? Isa. Qaul Isa. Ya. Kalau ulama sih ditakdirkan aja nanti jawab. Jadi kama qala Isa alaihissalam lamma qala al-hawariyun qala Isa alaihissalam. Jadi maqulul qaul hawariyun mal khalis minal amal. Maqulul qaul Isa huwa alladzi ya'malu. Ini perkataan Nabi Isa nih. Maqulul qaulnya. Ya, dia nggak tahu nggak umat ya benar. Itu hawariyun yang sahabat ada, tapi yang berdekatan hawariyun, kayak sahabat gitu, yang dekat. Nah, jadi dia jawab, Nabi Isa jawab, huwallazi ya'malu lillahi ta'ala. Itu orang yang beramal karena Allah Ta'ala. La yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun, tidak suka bahwa memuji akan dia atasnya oleh seorang pun. Wa kama qala al-khawwasu man syariba min ka'sir riyasati faqad kharaja an ikhlasil ubudiyah. Sebagaimana berkata Ali al-Khawwas, man syariba min ka'sir riyasa, barang siapa yang minum daripada piala kepemimpinan, piala ambisi pimpinan, faqad kharaja an ikhlasil ubudiyah, maka sungguhnya dia sudah keluar daripada keikhlasan ubudiyah. Ya, tapi tujuannya bukan, tidak murni, pengen jadi pimpinan. Kama qala al-muhasibiyyu al-ikhlasu huwa ikhrajul khalqi an muamalati rabbi. Dan sebagaimana berkata Imam Al-Muhasibi, ikhlas itu mengeluarkan makhluk dari muamalat kepada Tuhan. Yang kita sedang bermuamalah kepada Allah, jangan masukin makhluk di antaranya, jangan campur makhluk itu. Keluarkan makhluk dari kita bermuamalah kepada Tuhan. Wa hadza isyaratun ila mujarradi nafyir riya. Ini adalah isyarat kepada semata-mata menolak riya. Wa kama qala Abu Utsman, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Kata Abu Utsman, ikhlas itu melupakan melihat makhluk. Itu lupa memandang makhluk. Dengan sebab senantiasa memandang kepada Khalik, kepada pencipta. Karena pandangan kita sudah mantap kepada pencipta, sehingga urusan makhluk tidak kita pandang lagi. Wa hadza isyaratun ila afatir riya. Nah, ini isyarat kepada afatir riya ini, ya. Jadi malapetaka riya. Fakat saja.
Wahdzar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nazaril alimi fatakmula. Dan takutlah kamu akan riya yang dapat menyia-nyiakan bagi amal ibadat. Ibadat kita bisa sia-sia itu karena riya. Maka itu harus kita pelihara dan takut jauhkan. Wanzur ila nazaril alimi, dan tiliklah olehmu, nantikanlah olehmu kepada pandangan Tuhan yang Maha mengetahui. Fatakmula, maka engkau jadi sempurna. Qassar riya'un nazima, qassan nazimur riya'a bizikri li'annahu aqwal asbabil musyawwishati lil ikhlasi. Mengkhususkan oleh nazim akan riya di sini, wahdzar riya'an, dikhususkan sebutan riya. Padahal banyak lagi afat al-amradul batinah, penyakit-penyakit batin yang bukan riya. Tapi di sini dikhususkan oleh nazim akan riya pada sebutan li'annahu aqwal asbabil musyawwishati lil ikhlasi, karena bahasanya riya itu sekuat-kuat sabab yang merongrong bagi ikhlas, yang mengganggu bagi ikhlas. Jadi sebab-sebab yang merongrong ikhlas itu riya. Qala fi tuhfatil khawasi war riya'u huwa ta'lul ibadati biqasdi ittila'in nasi li tahsili malin aw jahin aw madhin. Berkata musannif dalam Tuhfatul Khawas, dan bermula riya itu yaitu melakukan ibadat dengan tujuan dilihat manusia. Jadi melakukan ibadat tujuannya supaya orang lihat. Li tahsili malin, buat apa manusia lihat? Li tahsili malin, supaya menghasilkan harta. Karena dilihat kita tukang ibadat, kelihatan zakatnya dikirim sama kita, nah, ya, atau infaknya dikirim sama kita, tujuannya begitu, mal, au jahin atau jah, pangkat. Dia sengaja perlihatkan keunggulan kita, kepandaian kita, supaya diangkat jadi pengulu, jadi amil, jadi terus saja, ya. Au madahin, atau ingin madah, ingin pujian. Nah, wa huwa minal kabairi, dan dia terbilang daripada dosa-dosa besar. Wa kullu amalin khalafahu riya'u fa huwa batilun mardudun, dan tiap-tiap amal yang mencampuri akan dia oleh riya itu batil dan ditolak. Wa amma ghairuhu ka hajjin ma'a tijaratin wa taharatin ma'a tabarrudin fafihi sawabu biqadri ba'ithil akhirah. Ya. Adapun selainnya dia seperti haji serta tijarah. Ya. Kalau kita pergi haji, bawa juga kain 3 kodi begitu. Ya. Bawa kerupuk udang untuk dijual. Itu artinya disertakan gitu. Haji serta tijarah. Boleh itu, nggak ada larangan kali ini, ya. Sebab dulu orang-orang Arab itu membenci orang berdagang, turun firman Allah itu, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Justru turunnya ayat itu karena orang Arab membenci orang berdagang. Padahal boleh, asal niatnya yang utama haji gitu. Ini sambilan. Nah, tapi yang lebih murni lagi tentunya ya tidak dicampur. Nah, ini kan boleh namanya. Kahajin ma'a tijaratin wa taharatin ma'a tabarrudin, dan bersuci serta beradem. Kalau kita lagi bersembahyang, basuh muka lagi panas-panas, sekalian niat beradem, biar nggak diniatin tuh adem memang ada. Jadi nggak apa-apa itu, tidak mengurangi nilai ibadah. Ya. Tapi sawabu biqadri ba'ithil akhirah, maka padanya pahala dengan kadar yang membangkitkan untuk akhirat. Kalau magluban, sekalipun kalah, yang untuk akhiratnya dikitan gitu, masih dapat juga. Pergi haji yang kedua, yang ketiga, itu, dia pergi hajinya emang mudah-mudahan deh, gitu. Tapi hajinya kan ada juga, dapat pahala juga. Kalau ihram ada boleh gitu. Iya, Ya, tapi lagi kita nggak boleh. nggak ada yang pergi haji dah, berangkat haji. Oh, gitu. Kalau ihram sih sebenarnya jangan. Nanti kita mau haji. Nah, sudah berangkat haji gitu, nah, kepergian haji. Wariya'u yadkhulu kullal a'mali hatta salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-asahi. Riya itu masuk ke semua amal, sehingga selawat juga. Selawat Nabi kalau dia riya, masuk riya juga namanya.
alal asahi atas kaul yang paling sahih. Cuma katanya kalau selawat, walaupun silap pelakunya itu dosa karena dia riya, tapi itu selawatnya diangkat juga buat Nabi, gitu artinya. Bukan berarti nggak dosa gitu. Tetap orang riya itu dosa walaupun selawat. Tapi katanya itu selawatnya tetap diangkat untuk Rasulullah. Disampaikan juga rahmat itu pada Rasulullah. Nama lain ya. Saya nama lain. Kalau nama lain sama sekali nggak dapat. Kali ini kalaupun kerjanya itu dosa juga, riyanya, tapi selawatnya diangkat. Sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab lain nanti terangkan ini. Kama afta bihi Syekhul Islami wa Ramli, intaha. Sebagaimana memberi fatwa dengan dia oleh Syekhul Islam dan Ramli. Qauluhu muhbitan li'ibadatin bil ha'il muhmalati ay mubtilan thawabaha kama tusihah. Perkataan musannif muhbitan li'ibadatin, menyia-nyiakan bagi ibadat dengan hak yang tidak bertitik, muhbitan dari habitat amaluhum, ay mubtilan thawabaha, yang membatalkan akan pahalanya, kama tusihah. Sebagaimana dalam sihah mana muhbitan mubtilan. Qauluhu wanzur ila nazaril alimi, perkataan nazim, dan tiliklah kepada nazaril alim, kepada pandangan Tuhan yang maha mengetahui. Ai intazir i'anatal alimi bi jami'i ahwalika kama fil qamus wal misbah. Ai intazir, jadi wanzur bimana intazir, tunggulah, nantikanlah olehmu pertolongan Tuhan yang maha mengetahui dengan segala keadaan engkau. Kama fil qamus wal misbah, sebagaimana tersebut dalam qamus al-muhit dan al-misbah, misbah al-munir. Bisa berpikir. Ya, Bisa berpikir tadi. ya memang ada juga itu untuk pikir. Ya, ada juga. Tapi di sini bimana intazir. Rabbi anzirni ila yaumi yub'ats. Situ kan tilik maknanya beri tempo. Nah, maksudnya. La tudhiranna fadilatan kay tu'taqad la tubrizanna liyungkiru karadailah. La tudhiranna fadilatan, jangan kamu suka menzahirkan keutamaan supaya kamu diiktikadkan sebagai orang utama gitu. Unjuk-unjukin, tonjol-tonjolin gitu. Tapi niatannya supaya diupamain orang gitu niatnya. Kalau ngomong kan bagusnya kalau ngomong berdalil dengan hadis, dengan ayat Quran, dengan syaitan gitu kalau ngomong. Tapi tujuannya bukan mau istidlal, tujuannya itu memang supaya orang upamain, supaya orang bilang ini orang alim nih, supaya diupamain. Nah, jangan, nggak usah kalau untuk itu. Jadi la tudhiranna fadilatan kaitu ataqad, jangan kau zahirkan fadilah supaya engkau diiktikadkan orang. Ya. Yang ambilkan itu tasal. La tubrizanna liyungkiru karadailah. Jadi la tubrizanna radailah liyungkiruka, jangan juga kamu nyatakan maksiat-maksiat, sifat-sifat yang buruk supaya mereka mengingkari engkau. Jangan juga itu. Enggak perlu kita nyatain tuh kemaksiatan yang ada di kita. Maksudnya supaya orang sengaja ingkar itu. Supaya jatuhin kita gitu, biar kelihatannya jatuh. Saking kagak mau dipuji, sengaja kita bikin suatu hal yang begitu ya. Kecuali kalau sudah di puncaknya, sudah bisa merusak akidah. Kalau tidak dia berbuat demikian, itu ada pilihan berarti ya, seperti para seperti wali yang sorban ya. Itu masuk babut takhrib. Babut takhrib, jadi merubuhkan keagungan yang sudah dicapainya karena dia khawatirkan nanti akan membawa fitnah untuk dirinya. Tapi kalau kita ini jangan nyatakan kemaksiatan supaya mereka itu mengingkari akan dikau. Kita sengaja bikin gitu kayak celana buntung supaya dikatain orang. Sekali-sekali supaya dikatain. Jangan. Buat apa? Yang wajar aja. Ya, yang wajar saja. Jadi jangan nonjol-nonjolin keutamaan supaya dipuji atau diiktikadkan orang. Jangan juga nonjol-nonjolin kejahatan supaya orang ingkar. Jadi yang bagus yang wajar saja. Aila tudhir linnasi ta'ataka litu'taqada annaka fadilun bikasrati ta'at. Jangan kau zahirkan bagi manusia taatmu
supaya engkau diitikadkan bahwasanya engkau itu orang utama dengan banyak taat. Kalau depan orang kita pura-pura ngantuk, kita kasihan. Orang tanya, kenapa sih ngantuk? Saya kalau malam tuh 5 juz paling sedikit. Nah, gitu. Maksudnya itu memang mau nonjolin supaya, ya. Padahal sejuz juga nggak habis ya, sudah. Jadi kalau omongan juga lebih, gitu ya. Itu bahaya. Tapi ada juga izhar yang niatannya bagus. Kalau ini memang supaya diiktikadkan kita fadil bikasratil ta'an. Ammal izharul qudwati wa targhibin nasi fil khairi fa huwa afdalu minas sirri illam yakun fihi syawaibur riya. Adapun menzahirkan bagi keperluan kedua supaya diikut sama murid-murid kita, sama anak-anak kita, ya. Nah, izharnya itu kedua, kita sengaja bilangin sama anak kita atau sama murid kita. Targhibin nasil khair, dan untuk menggemarkan, membuat gemar manusia dalam kebaikan. Kita sebut, itu namanya izhar fil qudwah. Boleh, tapi murni. Jangan kemasukan apa-apa lagi di dalamnya. Ya. Izhar lil qudwah wa targhibin nasi fil khair, dan untuk menggemarkan manusia pada kebaikan. Wah, guru kita kerjain tuh. Kita juga jangan enggak kerjain. Maksudnya orang jadi gemar. Fahuwa afdalu minas sir. Kalau begitu memang afdalah daripada kita sembunyi. Nyatain dah lil qudwah. Seperti Imam Ali itu, kalau orang Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu bintang, kalau dia mintain duit bakal terus dia namanya. Nah, saya mulai dulu ya, saya kasih dia keluarin nenek saya 5.000. Nah, gitu. Diunjukin. Itu kan namanya izhar tuh. Tapi izharnya lil qudwah wa targhibin nasil khair. Nah, kalau itu afdal minasir illam yakun, ada syarat tidak? Illam yakun fihi syawaibur riya. Jikalau tidak ada padanya percampuran riya. Wa huwa qismani. Dan dia riya itu ada dua macam. Ada dua bagian. Ahaduha izharu nafsil amali. Nah, salah satu daripada kedua macamnya riya ini itu menzahirkan nafsu amal. Emang dirinya amal itu diperlihatkan. Ada juga nanti yang keduanya nih, saya sebutkan dulu karena jauh aja tempatnya. Yang kedua itu menzahirkan amal sesudah amal, ngomong. Jadi waktu ngamalnya sih nggak ada yang tahu dah gitu. Malam namanya kita kerja qiyamul lail 11 rakaat kita tiap malam banyak qiyamul lail. Itu kan waktu kita kerja kita nggak zahirkan, nggak ada yang tahu. Siang itu ngomong orang. Ya gitu. Ya. Kita masukin pos kota atau apa dah, ada cerita yang saya ini betulnya kalau malam abadan 11 rakaat pakai abadan lagi. Abadan dari urusan juga. Nah, abadan 11 rakaat nggak pernah kurang gitu. Itu dia juga. Tapi bandal amal tuh riaknya udah beres sih, kerjaannya udah nggak apa-apa, udah selamat sebetulnya tuh. Dia ngomong cerita. Ini yang kedua nanti. Ini yang pertama izharul amal nabi nafsi ya. Namanya apa amalnya itu Bapak? Riak juga. Kalau ngomong ini semua ada. Semua. Kalau pakai dikata jadi semua ada. Kalau dia menunjukin kelakuan aja masih riak juga. Ada dua bagian jadi riya. Ahaduhuma izharun nafsil amali, itu menzahirkan nafsu amal. Wa ala man yudhirul amala wazifatani. Dan wajib atas orang yang mau zahirkan amal ada dua wazifah, dua tugas yang dia mesti kerjain. Kalau dia mau zahirkan aja amal, ada dua tugas, dua kewajibannya. Ihdahuma ayyudhirahu haitsu ya'lamu annahu yuqtada bihi aw yadhunnu dzalika. Salah satu daripada kedua wazifah tadi bahwa dia zahirkan tu amal sekira-kira dia tahu bahwasanya dia bakal diikut orang dengan dia. Nah itu tujuan. Yuqtada. Yuqtada. Dah, itu tidak.
Ya. Yuqtada. Seterusnya kan yuqtada, nanti ada lagi. Haitsu ya'lamu annahu yuqtada bihi aw yadhunna dzalika. Ya. Ya tadi. Ini yuqtada. Bidal. Bidal. Yuqtada juga. Sama juga. Jadi haitsu ya'lam aw yadhun. Enggak. Ya ya'lamu annahu yuqtada bihi. Yuqtada. Dal juga. Dal. Jadi bahwa dia menzahirkan amal tadi sekira-kira dia tahu bahwa dia bakal diikut orang dengan dia gitu. Itu boleh dizahirin. Kalau dia nggak bakal diikut orang segitu, atau nggak bakal diikut orang tuh artinya memang kagak ada orangnya, atau memang diri kita ini bukan ikutan orang. Kita ini orang-orang biasa-biasa saja. Biar kita zahirin juga orang nggak bakal ikut kita. Itu nggak perlu zahirkan kalau gitu. Ya. Jadi mesti orang-orang alim begitu, yang artinya dia tahu bahwa dia diikut orang. Kalau kita orang biasa, yang bukan orang alim, kita mau zahirkan begitu, manfaatnya apa? Faedahnya? Yuqtada bihi kagak. Orang nggak bakal ikut kita. Ya? Ini disitu dulu. Iya. Dilihat dulu. Nah, jadi haitsu ya'lamu annahu yuqtada bihi aw yadhunna dzalika, atau dia sekurang-kurangnya don, ada sangka orang bakal ikut. Kalau dia ustad begitu, ada tingkat ustad bisa juga. Kalau dia bawahan, dari orang yang diperlihatkan bawahan itu biasanya nggak diikut orang. Tapi kadang-kadang ada juga, bisa juga umpamanya. Kalau begini, kalau dia tahu bahwa ustad-ustadnya pada malas main sunat umpamanya, dia sengajain dia bikin tuh di depan ustad-ustad dia supaya tuh ustad-ustad ngikut, bisa juga tuh. Supaya ustad sadar gitu. Dia yang bukan ustad tuh rajin main sunatnya, supaya begitu. Nah kalau begitu bisa juga. Pokoknya orang bisa ikut dah sama dia. Farubama yaqtadi bihi ahluhu duna jirani, kan? Terkadang mengikut dengan dia keluarganya, bukan jirannya. Nah kalau sama keluarganya kan dia bisa. Bapak tuh bisa menguasai anak-anaknya walaupun dia bukan orang alim. Dia lihat bapaknya sembahyang sunat, ya anaknya ikut. Warubama yaqtadi bihi jiranuhu duna ahli sub. Terkadang mengikut dengan dia tetangga-tetangganya. Kan tingkatan lah dia, ya. Bukan ahli pasar. Kalau orang alim yang dikenal semua oleh orang, nah itu kan bisa dilihat orang semua. Warubama yaqtadi bihi ahlu mahallati, terkadang mengikut dengan dia oleh ahli kampungnya itu, semua ikut. Wa ammal alimul ma'rufu fa huwa yaqtadi bihin nasu kafatan. Adapun orang alim yang sudah terkenal, dia memang mengikut dengan dia oleh manusia seluruhnya. Dia pantas tuh. Kalau orang alim itu untuk zahirkan amal. Kayak orang lihat, orang contoh. Yang baik, amal yang baik. Jangan sekali-kali menunjukkan yang buruk. Fa ghairul alimi idza azhara ba'd at-ta'ati rubama nasabuhu ila riya'i wan nifaqi wa dhammuhu wa lam yaqtadu bihi. Maka yang bukan orang alim kalau dia zahirkan sebagian taatnya umpamanya, malah terkadang mereka manusia ini masyarakat membangsakan dia kepada riya malah. Wah, riya loh, yang lulu laga aja. Ya bisa begitu. Malah jadi menimbulkan dampak yang negatif. Ya. Terkadang mereka bangsakan dia kepada dia, dikata munafik ke orang lain. Kalau ada orang itu sembahyang, kalau kagak boleh dia kagak sembahyang. Nah itu aja bisa begitu tuh malah. Jadi menimbulkan. Jadi tidak perlu dilahirkan kali yang begitu sih, sembunyi aja sembahyang. Wazammuhu, dan mereka mencacinya. Walam yaqtadu bihi, dan mereka nggak bakal ngikut dengan dia. Boro-boro dia ngikut, dia udah katain duluan. Nah kalau gini falaisa lahul izharu min ghairi faidatin, maka tidak boleh baginya menzahirkan amal tanpa suatu faedah. Gunanya apa? Tadi kan gunanya untuk diikut orang, dia nggak bakal ikut, malah dicela. Jangan faedah. Jadi sebenarnya nggak boleh juga buruk sangka. Jangan, nggak boleh. Yang buruk sangka itu nggak boleh. Kemudian ini kita lagi mau ceritakan kemungkinan kenyataan yang bisa terjadi dalam masyarakat. Bisa nggak terjadi gitu? Nah iya itu aja, bukan kita bilang orang begitu.
Tapi kemungkinan bisa terjadi hal yang seperti itu. Kalau begitu ya jangan. Wa inna ma yasihul izharu bi niyatil qudwati mimman huwa fi mahallil qudwah. Hanya saja sah menzahirkan dengan niat qudwah dari orang yang dia ada di tempat qudwah, tempat ikutannya. Pada di mana dia? Kampungnya, umpamanya Tanah Abang. Di Tanah Abang dia diikut orang. Kalau di Mekah belum tentu. Iya. Dari Tanah Abang sih dia mau keluar juga dari masjid, sendalnya orang pasangin. Ya kalau di Mekah di Masjidil Haram malah orang timpa kadang-kadang dicari sendalnya nggak ketemu. Kepala diinjak kadang-kadang. Jadi kita jangan. Karena apa? Akabiru qaumin saghairu qaumin akharin. Orang besarnya suatu kaum itu adalah orang besar, orang kecilnya kaum lain. Jadi kita jangan merasa kalau kita di Tanah Abang ini dimuliakan orang gitu. Jangan kita anggap di mana-mana harus begitu juga. Kita mau bikin orang sama di kampung kita nggak bisa. Nah, jadi harus tahu begitu ya. Nah, jadi sah izhar itu dengan niat diikut daripada orang yang ada pada tempat mengikut. Wasaniyatu, dan yang keduanya ayyuratiba qalbahu, bahwa dia mengadakan muraqabah kepada hatinya. Ya. Jadi hatinya harus dikontrol terus. Selain dia niat iqtida tuh diikut orang, hatinya mesti dikontrol terus. Fa innahu rubama yakunu fihi hubbur riya'il khafi. Maka bahwasanya terkadang adalah padanya itu cinta riya yang tersembunyi, ada riya yang tersembunyi gitu. Ngikut aja dia. Tadinya sih iqtida supaya orang pada ikut. Tapi sambil orang ikut, sambil juga pengen dipuji gitu. Ikut juga tuh. Ya. Kayak do'uhu ila izhar, maka mengajak dia kepada menzahirkan riya khafinya itu. Jadi berat ini urusan begini, urusan dalam nih ya. Kontrolnya mesti penuh, nggak boleh tanggung-tanggung ini. Wa inna ma syahwatuhu tajammulu bil amal wa huwa la yash'uru fayahliku. Hanya saja keinginannya itu memperbagus dengan amal, tajammul ya. Dia mau berhias kayak orang dandan pakai amalnya supaya dipuji. Padahal dia nggak sadar, maka binasa dia. Rasani gimana yang tadi nih? Riya ada dua macam. Tadi izharu nafsil amal, nah sekarang wasani hima ayyatahaddatsa bima fa'alahu ba'dal faraghi. Jadi yang keduanya itu daripada riya, bahwa dia bercerita dengan apa yang telah diperbuatnya sesudah selesai. Malam kerja, siang ngomong. Riya juga. Wa hukmuhu sama, hukmu izharil amali nafsi. Hukumnya, hukum cerita sesudah kerja ini sama hukumnya seperti menzahirkan amal sendirinya. Lihat aja deh. Kalau niat tidak ya bagus juga. Dia ngomong sama muridnya, Ustaz nih kalau malam nggak kurang dari 3 juz baca Quran. Gitu dia ngomong muridnya. Supaya kamu kerjakan dulu, jangan kurang juga dari 3 juz. Jadi hukumnya itu sama ya, sama hukum dia betul-betul nunjukin pekerjaan yang jadi kenyataan. Kalau niatnya benar, kalau nggak benar ya nggak benar juga. Tapi wal khataru fi hadza asyaddu. Dan bahaya pada ini nih, ngomong sesudah kerja lebih berat, lebih keras dia punya bahayanya. Kenapa? Li'anna mu'natan nutqi khafifatul lisan. Karena biayanya ngomong, ongkosnya ngomong tuh ringan lidah. Kalau kita enteng bisa ngomong, modalnya nggak pakai keluar duit, nggak pakai keluar tenaga kalau ngomong kan, ya. Nah, mu'natan nutqi karena itu biayanya ngomong cuman ringan lidah aja. Kalau lidah kita mau bergerak kita ngomong deh. Nah kalau orang udah ngomong kan bisa kelihatan omongannya. Dia baca juz, dibilang 3 juz bisa kan? Bisa. Nah, bisa gitu. Tapi kalau kenyataan kan nggak bisa dilebihin. Kalau dilihat orang sembahyang rakaat aja deh yang diriain. Ini selain daripada riya tambah lagi, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dia suka dipuji terhadap sesuatu yang sebetulnya dia tidak kerjakan. Udah dua kesalahan. Bohong kalau pakai begini. Kalau yang bercerita ini, kalau yang kenyataan kan kalau orang lihat dia baca sejuz ya, orang nggak bilang bakal 2 juz. Nggak bakal nambah itu. Kalau ngomong bisa nambah. Dia kerjain 2, dia kata 11. Nah itu aja. Jadi lebih bahayanya lebih besar kali ini. Waqad tajri fil hikayati ziyadatun wa mubalaghatun. Dan terkadang berlaku pada hikayat dalam cerita itu kelebihan dan bersangetan. Kalau orang cerita itu suka lebih. Dia mau kata dingin aja dingin kan. Bagaimana rasanya? Wah, es
mau gitu. Dingin aja bilang gitu. Kalau esok sangat dingin. Nggak enak kalau orang ngomong gitu. Kalau bangsa dia kan ada indah kabar daripada rupa kan, pepatahnya. Pepatah kita indah kabar daripada rupa. Orang kesana beca cuman ini aja pesawat, sampainya babak belur, sampai minta air, sampai kelengaran gitu. Berita. Nah, jadi adanya selalu kalau berita sudah ada, sudah lebih. Kalau dia. Ini waqat tajri bil hikayati ziyadatun wa mubalaghatun ya. Walin nafsi lazzatun 'azimatun fi izharid da'awi. Nah, dan untuk nafsu kita itu ada kelezatan yang besar dalam menzahirkan dakwah-dakwah. Dakwah memang dulu nafsu paling senang gitu. Saya ini begini, saya dapat kedudukan ini murid saya sekian ribu, ini saya, madrasah saya. Ya, itu dakwah, izharud da'awi itu memang lazzatun 'azimah, enak betul rasanya. Kalau udah ngomong ya gitu. Illa anna hadza ahwan, melainkan bahwa ini ada juga keringanan ini. Yang cerita sudah ini ada juga bahaya besar, ada juga keringanannya. Apa keringanannya? Li'annahu law tatarraqa ilaihi riya'u lam yu'athir fi ifsadil ibadatil madiyah ba'dal faraghi minha. Karena bahwasanya jikalau datang kepadanya riya nih, kepada yang udah lampau nih, tidak memberi bekas pada merusak ibadat yang lalu sudah selesai daripadanya. Ibadat kita nggak rusak. Cuman dosa aja nih, dosa baru aja gitu. Jadi ibadat yang kita udah kerjain tuh nggak rusak. Sebab waktu itu kita laksanakan dengan murni, ikhlas. Waktu kita laksanakannya, itu yang dihitung. Nah, ini susulan baru lagi yang jadi dosa ini. Nah, jadi ahwan. Kalau di sana memang langsung rusak. Kalau yang kita izharun nafsil amal, itu kalau ada kata kita riya, langsung rusak amalnya. Kalau ini kan udah liwat namanya. Jadi baru ngomong belakangan, nggak rusak. Ini ringannya ini. Ada yang memberatkan, ada yang meringankan juga. Iya. Kalau itu jariah maksudnya, belum dia sebut, kita tuh girang sebut, jadi enggak. Dilihat dulu girangnya itu girang gimana ya? Girang yang dia bisa beramal. Nah, kita girang alhamdulillah, yang kita bisa beramal. Kalau girang dipuji ya salah. Baik. Kita udah sangka orang puji aja, padahal belum tentu orang puji. Kalau kita tonjol-tonjol itu amal kita, perasaan kita kan kalau dipuji. Padahal di kenyataannya orang dekat bisa. Jadi dosa juga. Pujian kagak dapat, cuma sangka-sangka doang dipuji. Padahal enggak dipuji juga orang. Iya gitu kan orang ledek kan. Jatuh di bantahan. Iya, jatuh di bantahan ya. Wala tudhir linnasil ma'asiyah liyungkiruka. Jangan kamu zahirkan bagi manusia akan segala maksiat supaya mereka itu mengingkari akan dikau. Jangan juga. Nanti orang pada ingkar sama kita kan juga salah. Idh warada fil khabari anna man satarallahu alaihi fid dunya dzamban satarahu alaihi fil akhirati. Karena warid di dalam hadis bahwa orang yang Allah menutupi oleh Allah atasnya di dunia akan dosanya. Dia berbuat dosa sampai enggak ada yang tahu, tertutup. Satarahu alaihi fil akhirah, niscaya menutupi akan dia atasnya di akhirat. Kalau yang di dunia ditutupi, insya Allah di akhirat tidak ditutupin. Makanya kita nggak boleh buka-buka maksiat gitu, ya. Mujahirin jangan, apalagi mujahirin. Ini bukan mujahirin deh. Artinya dia udah maksiat tuh diceritain orang kemaksiatannya. Itu nanti jadi saksi. Kita memperbanyak saksi itu. Orang nyaksiin lagi nanti buat di akhirat. Jadi kalau yang udah liwat tutup aja, jangan diceritain. Dulu kita begini. Ada orang yang mula abah sama istrinya di rumah diceritain sama teman-temannya. Allah tutupin, ya. Nah dia berbuat apa sama istrinya, pengantin baru nanti di kantor, di mana cerita. Nggak boleh, berdosa. Iya maksudnya bangga, tapi berdosa. Saksi nanti. Ya? Saksi. Saksi. Ya, namanya saksi. Ada syair dalam terakhir dikra fa'innahu najmul berapa. Jadi kita sebaiknya gitu ya, jangan dohirkan kemaksiatan dengan tujuan orang ingkar. Yang udah, jangan suka disebut-sebut. Punya kita, apalagi punya orang, gitu kan? Yang punya kita nggak usah dikasih sebut-sebut tuh. Yang udah lewat, yang dulu. Saya dulunya bajingan, gitu. Jangan.
Yang dulu habis ya kan. Sekarang kan udah jadi kiai. Jangan sebut-sebut bajingannya lagi. Kalau orang luar menyeritain belum? Dia dosa. Dia riba. Dia tahu tadi sekarang jadi kiai, sekarang orang luar jadi. Nggak perlu. Ya, orang luar tuh penting nggak perlu ngomong gitu, nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Kecuali kalau memang ada maksud juga untuk ibrah, tentang ibrah, pelajaran. Gitu. Boleh juga. Iya gitu. Tentang Islam lah gitu. Kita dapetin pulang terawih ada di meja perang gimana? Kita dulu tuh. Enggak itu ya aja. Kan katanya dulu tuh kesalahan dia gitu. Jangan juga katanya. Kita perambol kan nggak dosa, cuman kurang baik, kurang bermanfaat. Dosa sih enggak. Kadang-kadang ganggu orang juga. Orang udah pada tidur, letak. Orang pada ngantuk itu bangun. Bisa juga dosa taswish. Tapi biarin dia bicara tentang Islam, ya kan bagus tuh. Kita lihat nggak sesuai begitu, kurang sesuai, biar aja urusan dia deh. Barangkali di situ ada gharat yang sahih buat dia, ya. Dia mungkin di rumahnya ribut sama bininya, daripada dia gamparin bininya, mendingan dia main kerambol, umpamanya. Jadi akhafud dararain, dia mengambil kemadaratan yang lebih ringan. Iya kayak begitu. Ada seorang khatib makan sesuatu pinggir jalan. Jadi ada orang tegur, ini kan khatib kena makan pinggir jalan. Bagusan mana mah gamparin biniannya? Tapi biniannya pulang masak belum mateng. Daripada anda gamparin dia, mendingan makan di sini. Akhafud dararain. Diambil kemadaratan yang lebih ringan. Ambil baik aja deh, kalau yang masih bisa kita ambil yang baik-baiknya. Bisa. Ya. Wal mamnu'u, nah ini yang mamnu, yang menutupi maksiat, yang mamnu ada juga. Wal mamnu'u ayyastural ma'asiya liyuriyan nasa annahu wari'un khaifun minallahi ta'ala ma'a annahu laysa kadzalika. Fahadha huwa sitrul mura'i. Yang dilarang bahwa dia menutup-nutupi maksiat. Emang dia maksiat sih, tapi ditutup-tutupin itu maksiatnya. Liyuriyan nasa, supaya dia perlihatkan kepada manusia annahu wari'un, bahwasanya dia itu orang yang wara, khaifun minallah. Dia mau tunjukin kepada orang yang dia tukang takut pada Allah, padahal dia tukang maksiat. Yang begitu bagusnya maksiatnya yang tutupin, tunjukin biar orang tahu dia jahat, gitu ya. Sebab nanti kalau orang sangka dia wara, dia takut, tujuannya begitu, mau dikatakan orang baik padahal dia sendiri nggak baik. Nah ini dilarang menutupi maksiat, jangan tutupin. Biar orang tahu deh, biar orang jangan puji kita, biar orang jangan agungkan kita. Salah nanti orang itu mengagungkan kita padahal kita tukang maksiat. Ma'annahu laisa kadzalika, serta bahwasanya dia tidak seperti demikian. Fahadha huwa sitrul mura'i, ini namanya sitrul mura'i. Jadi sitirnya orang yang riya. Wa amma sadiqul ladzi la yura'i. Nah, adapun orang yang benar nih, dia maksiat, alladzi la yura'i, yang tidak riya, itu dia. Falahu satrul ma'asi, maka boleh baginya itu menutupi maksiat-maksiat. Kalau yang shadiq, wa huwa matlubun li samaniyati umurin, dan dia menutupi maksiat itu dituntut karena ada 8 perkara, ada 8 faedah. Kita tutupin tuh, kita punya maksiat, itu ada faedahnya 8 macam. Al-awwalu al-farahu bisatrillahi alaih. Yang pertama, kita ada punya gembira dengan ditutupi oleh Allah atasnya. Yang Allah tutupin kita satu nikmat. Wa idza tadaha igtamma bihadqillahi sitrahu wa khafa ayyatika sitrahu fil qiyamah. Dil haditsil ma'rif. Dan apabila terbuka aibnya, iftidah itu terbuka rahasianya. Nah, inkishafus sir, wa idzan kashafas sir, wa idza tadaha, kalau terbuka rahasianya, irtam, dia berduka cita. Bihadqillahi sitrahu, dengan merenggutkan Allah akan tutupannya. Allah renggutkan tutupannya, bukakan. Wa khafa ayyatika sitrahu fil qiyamah, dan takut juga dia
bahwa Allah bukakan dia punya tutupannya di hari kiamat. Kita suka bilang ya alimas sirri minna la tahtikis sitra'an, la tahtikis sitra'an. Ya alimas sirri minna, hai Tuhan yang mengetahui rahasia kami, la tahtikis, jangan kau renggutkan tutupan, biar tutup terus. La tahtikis sitra'an. Karena hadis yang telah lalu ya. Itu satu faedah. Asani, jadi al-amru tsani ilmuhu anna Allah Ta'ala yakrahu zuhural ma'asi wa yuhibbu satraha. Yang kedua, mengetahui dia bahwa Allah Ta'ala membenci zahirnya maksiat dan suka tertutupnya. Dia tahu ya, Allah Ta'ala nggak suka. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Tiap-tiap umatku itu dapat diafiatkan, diselamatkan kecuali yang mujahirin. Yang mujahirin yang berbuat dosanya itu terang-terangan di depan orang, apa dia nggak malu, depan kiai, depan siapa nih? Ada orang lagi main, lagi kumpul main, ada ustadz juga bubar, tapi ada yang satu nggak mau bubar, diam aja. Lu mau pada kemana nih? Ditanya temannya. Oh, ada ustadz malu. Ada urusan apa nih? Gua nggak minta makan sama dia. Katanya yang ngadu nih. Nah, ini mujahirin. Yang lain enggak tuh. Mu'afa, masih bisa dia dapat maaf tuh yang lain. Diafiatkan, ada malu. Kalau bangsa dia mau pasang itu, pasang apa nih sekarang nih, porkas, dia nggak peduli. Ada siapa kek, dia nggak pakai ini, dipasang aja deh terang-terangan. Ada yang kalau mau pasang selingkuhkan dulu. Gitu. Ada orang keras. Itu mendingan tuh, bukan bagus, tapi masih ada pandang, masih selingkuhkan dulu. Mu'afa, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Mujahir itu Korpas termasuk ajalan Aisir. Dulu di Pekojan awalnya Nurul Majid, di belakang rumahnya ada pintu tuh, itu nggak pernah dibuka tuh, kampung di belakang. Tertutup, ada kampung tuh di belakang. Rupanya di belakang banyak orang main. Suatu waktu Nurul Majid berkelahi sama bininya, lari ke belakang, buka pintu, orang baru main, buka. Orang buka, kagaknya main-main lagi, main waktu itu. Di situ. Guru lewat sini katanya, baru bujek tuh baru lihat, nggak tahu dia lagi ribet sama bininya. Dia yang cerita, dia yang cerita sendiri, orang yang cerita. Nah, guru sendiri yang cerita. Ada hikmah, jangan yang lewat situ kan orang main berhenti. Dulu orang-orang dulu tuh begitu, walaupun dia bagaimana bajingan, kelihatannya tuh kalau orang-orang alim menghargai. gampang insaf Ya, gampang insaf. Wasalisu karahatu zammin nasi lahu bidzalika min haitsu annahu yughimmuhu wa yushghilu qalbahu wa aqlahu an ta'atillah. Yang ketiga, membenci celaan manusia baginya dengan demikian. Kalau bawahnya orang tahu kan dia dibenci orang, apalagi dia soal agama kelihatannya, tapi dia berbuat begitu, orang benci, ya ngomong aja lu gede, gitu orang kata gitu kan di belakang, kerjaan lu nggak sesuai, gitu. Itu nggak senang kan mendengar itu. Jadi benci itu celaan manusia baginya dengan demikian, dari sekira-kira bahwa mendukacitakan dia dan mensyugulkan hatinya dan akalnya daripada taat pada Allah. Itu jadi ibarat kita jadi kurang mantep karena kita pikirin celaan orang. Itu kan jadi bagus. Itu faedah. Wa bihadhil illati yanbaghi ay yakrahal hamda alladhi yushghiluhu an dzikrillah ta'ala wa yasrifuhu an dzikri. Nah, dengan ilat ini siogianya bahwa dia membenci pujian, jangan pengen dipuji deh. Yang dapat membimbangkan dia dari zikrullah. Nanti kalau dia dipuji orang tuh jadinya nanti yang diingat pujian orang, bukan zikrullah, bukan ingat Allah, dan memalingkan dia dari zikir. Jadi dia nanti ngelantur, tidak lagi ingat pada Allah, ingat kepada hal-hal yang lain. Ar-rabi'u karahatuhu li dzammin nasi min haitsu yata'adza. Yang keempatnya, dia benci kepada celaan manusia dari sekira-kira dia merasa sakit. Kalau dibenci kan sakit. Fa inna dzamma mu'limun lil qalbi kama anna ad-darba mu'limun lil badan.
Karena bahwasanya celaan itu menyakitkan bagi hati, sebagaimana bahwa pukulan itu menyakitkan bagi badan. Wa khaufu ta'allumil qalbi bidzammi laisa biharamin. Takut sakitnya hati itu dengan celaan bukan haram, enggak haram. Kita takut untuk dicela orang itu enggak haram. Bagus itu. Wala ya'si bidzalika, dan tidaklah orang menjadi durhaka dengan sebab demikian. Wa inna ma ya'si idza jazi'at nafsuhu min dzammin nas wa da'atu ila ma la yajuzu hadaran min dzamihim. Hanya saja menjadi maksiat seorang kalau dicela orang tuh jadi maksiat idza jazi'at nafsuhu min dzammin nas, jika lu mengeluh, keluh kesah dirinya itu keluh kesah daripada celaan manusia. Yang orang cela itu dia keluh kesah, kenapa kau jadi begini, kenapa dijadikan begini, begitu ya, dia nggak nerima tuh yang dia dicela orang. Nah, itu yang dosa. Jazanya itu keluh kesah kan nggak boleh. Wada'athu, dan mengajak keluh kesah nafsunya itu ila ma la yajuzu, kepada barang yang nggak boleh. Karena dia merasa dicela orang gitu, dia keluh kesah, mengajak kepada pikiran yang nggak benar. Tuh orang pada celah gua aja nih, baru mau tidur di pikiran, apa gua kampak aja apa nih. Nah, itu da'athu ila ma la yajuzu, mengajak dia kepada barang yang tidak harus. Jadi timbul pikiran-pikiran yang negatif yang nantinya bakal merugikan sendirinya. Hadaran min dzamihim, karena menjauhkan daripada celaan mereka itu. Wal khamisu karahatu dzammi min haitsu inna syakhsa dzamma qad asallaha ta'ala bihi. Yang kelima, dia benci celaan. Dari sekira-kira bahwa orang yang mencela sungguhnya telah durhaka kepada Allah Ta'ala dengan sebab mencela dia gitu. Kita jangan bikin hal yang bikin orang jadi cela kita. Bukan kita benci orang yang cela kita, nanti orang yang cela kita jadi dosa, kan kasihan. Nah begitu. Dari segi itu dia benci celaan orang. Bisa juga kan begitu? Kita nggak senang dicela bukan karena kita merasa berat dengan celaan itu. Kita merasa berat kalau teman kita tuh jadi berdosa sebab kita. Nah begitu. As-sadisu khaufu qasdin nasi iyyahu bi syarrin idza arafa dzamba, idza urifa dzambuhu. Yang keenam, takut menuju manusia kepadanya dengan kejahatan apabila diketahui orang akan dosanya dia. Dia kepengen dosanya tertutup, jangan ketahuan nanti orang binasain kita gitu ya, atau mau bunuh kita. Dia maksudnya menutup, itu faedah. Wasabi'u al-haya'u, yang ketujuh malu. Kalau maksiat kita ketahuan kan malu. Fa innahu nau'u alamin ghairi alamiz dzambi. Maka bahwasanya malu itu satu macam penyakit selain daripada sakit cela yang dicela. Dicela udah sakit, malunya sakit lagi, lain lagi. Wal qasdu bi syarrin. Wal qasdi bi syarrin, selain daripada sakit tujuan dengan kejahatan. Jadi wa huwa khuluqun nafisun wa wasfun mahmudun. Dan malu itu perangai yang indah, yang bagus, perangai yang mulia juga ya. Dan sifat yang terpuji malu itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kullu. Karena pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu baik seluruhnya. Pokoknya asal masih ada malu aja orang bagus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya, malu itu terbilang daripada iman. Satu cabang ya daripada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu itu tidaklah ia mendatangkan melainkan dengan kebaikan. As-saminu ayyakhafa min zuhuri dzambihi ayyastajri'a alaihi ghairuhu wa yaqtadi bihi. Yang kedelapan, dia suka bahwa tertutup ini dosanya, bahwa dia takut daripada zahir dosanya, bahwa menjadi berani atasnya oleh orang lain. Orang lain lihat dia kerjain jadi berani. Yang tadinya pada nggak berani, dia kerjain tuh jadi berani orang. Kayak tadi dan orang ikut sama dia. Wa bihadhil ilati yang bagi
ayyakhfal 'asi ma'siyatahu min ahlihi wa waladihi li'annahum yata'allamuna minhu. Dan dengan ilat ini siogianya bahwa menyembunyikan oleh orang yang maksiat akan maksiatnya daripada keluarganya dan anaknya. Anda kata dia nggak puasa gitu, jangan makan di rumah, makan di sana diambil. Bukan disuruh makan, maknanya jangan sampai keluarga kita tahu yang kita nggak puasa, gitu. Lebih bagus artinya daripada dia terang-terangan. Tapi bukan bagus itu jelek juga. Lebih bagusnya antara makan terang-terangan, gitu ya. Jadi dia sembunyikan maksiat itu dari ahlinya dan anaknya. Gitu. Dia nggak puasa, dia makan di depan anaknya, bapaknya, bapak nggak puasa, nah itu jadi lebih jelek. Lebih bagus di rumah dia. Itu apa? Seka-seka bibir, dia makan di kota. Nah. Ya. Ada satu orang alim. Dia kalau terlambat sembahyang asar, ada urusan di luar kita di mana ya? Dia nggak mau sembahyang di rumah. Udah pukul 5, setengah 6, dia nggak mau sembahyang di rumah. Dia sembahyang di jalan, di masjid di mana dia mampir. Saya tanya, kenapa nggak mau sembahyang di rumah? Jangan. Di rumah itu ada anak kita, ada istri kita. Nanti dia lihat kita sembahyang terlambat sore. Ini dia di pelajaran bakal dia. Jadi sembahyang di luar. Jangan sampai keluarga dia tahu dia telat sembahyang. Padahal masih dalam waktu, cuman nggak mau memberikan pelajaran jelek sama keluarga. Apalagi maksiat, itu kan bukan maksiat, tapi mengarah kepada maksiat. Li'annahum yata'allamuna minhu, karena mereka tuh anak-anaknya keluarga belajar dari dia. Zakara dzalika kullahul Imamul Ghazali, menyebutkan akan yang demikian itu semuanya oleh Imam Ghazali. Wa qala an-Nawawi wa dzakara wa dzikru mahasini nafsihi darbani. Kata Imam Nawawi, dan menyebutkan kebagusan diri itu ada dua macam juga. Kita ceritain kebagusan diri kita, itu ada dua macam. Mazmumun wa mahbubun. Ada yang mazmum, yang tercela, dan ada yang disukai. Fal mazmumu ayyadhkuraha lil iftikhari wa izharil irtifa'i wa tamayyuzi 'alal aqrani wa shibhi dzalika. Maka yang tercela bahwa menyebutkan kebagusan dirinya lil iftikhar, ya, untuk bermegah-megah, nyombong, ya. Saya ini yang paling alim saya ini, di daerah sini, apa namanya gitu. Tapi disebut itu untuk iftikhar, untuk bermegah-megah. Wa izharil irtifa', untuk memzahirkan ketinggiannya, keagungannya. Wa tamayyuzi 'alal aqran, dan membedakan dirinya atas teman-teman yang lain. Dia yang paling tinggi. Wa shibhi dzalik, dan supaya yang demikian. Ini yang tercela. Jadi ada juga yang tidak tercela. Wal mahbubu, yang disukai, ayyakuna fi dzikriha maslahatun diniyatun, bahwa ada di dalam menyebutkan mahasin tadi maslahat keagamaan. Wa dzalika bi ayyakuna amiran bil ma'rufi aw nahiyan 'anil munkari aw nasihan aw musyiran bi maslahatin aw mu'alliman wa mu'addiban aw wa'izan wa mudzakiran aw muslihan baina itsnaini aw yadfa'a an nafsihi syarran wa nahwa dzalika. Fayadhkuru mahasinahu nawiyan bidzalika ayyakuna hadza aqraba ila qabuli qawlihi wa i'timadi ma yadhkuru. Dan yang demikian itu, yang ada maslahat diniyahnya dengan bahwa adalah dia amar bil ma'ruf, gitu. Disebutkan itu dia. Saya perintahkan kamu untuk melakukan salat. Saya dari kecil nggak pernah ninggal salat, gitu. Kalau kamu tanya kepada saya kapan Bapak mulai sembahyang, saya nggak tahu. Saya tahu-tahu jadi orang udah sembahyang aja. Saya nggak tahu kapan mulainya. Nah, ngomong begitu. Tapi bukan iftikhar, untuk amar ma'ruf, supaya ini orang yang disuruh lebih mantap untuk kerjakan gitu. Au nahyan 'anil munkar, atau untuk melarang daripada kemungkaran, gitu ya. Ada anak-anak yang main-main kerjaannya nggak benar gitu, bilang saya jangan kata main ini masih kecil, main layangan, main gundu nggak pernah saya kerjakan. Betul, umpamanya gitu, itu boleh. Bukan iftikhar, untuk memberikan contoh yang baik. Au nasihan, atau untuk menasihati orang. Au musyiran bi maslahatin, atau memberi isyarat dengan satu maslahat. Au mualliman, atau dia sebagai muallim, guru, ajarin. Wa muaddiban, dan pendidik.
awa'idan atau penasihat, wa muzakkiran orang yang memberikan peringatan, aw muslihan baina itsnaini ada yang memperdamaikan antara dua orang yang sedang bertengkar-tengkar, dia mau memperbaiki. Aw yadfa'a an nafsihi syarran atau untuk menolakkan dari dirinya akan kejahatan, disebut itu. Ya. Jangan kamu lakukan itu pada saya bukan orang sembarangan. Kamu boleh tanya. Namanya gitu. Maksudnya jangan sampai orang berbuat jahat sama dia. Wa nahwa dzalika dan supaya yang demikian, fayadhkuru mahasinahu maka dia dapat sebutkan kebaikan-kebaikannya nawiyan bidzalika padahal dia niat dengan demikian itu ayyakuna hadza aqraba ila qabuli qauli bahwa adalah ini lebih dekat kepada bisa diterima perkataannya, omongan kita bisa diterima kalau kita pakai ngagul juga sedikit gitu ya, tapi untuk kebaikan. Wa'timadi ma yadhkuruhu dan supaya orang bisa i'timad, bisa pegang teguh apa yang disebutkannya, enggak diremehkan orang. Atau dia bilang begini, anna hadzal kalam alladhi aqulu lahu la tajidunahu inda ghairi. Ya. Dia bilang bahwa ini omongan saya nih, yang saya katakan baginya tidak kamu dapatkan akan dia pada orang lain, pada aku. Fastafidu bihi, maka pelihara betul-betul. Pokoknya ente di mana-mana enggak bakal dapat nih nasihat macam begini. Yang ini nasihatin buat ente, jaga betul. Maksudnya supaya orang ini kalau dianggap di mana-mana juga ada, ini barang murah kan. Jadi dia kurang perhatikan. Kalau dianggap cuma di sini adanya, jadi dia perhatikan betul. Kalau tujuannya itu enggak boleh. Ya. Dia bilang di omongan atau wiridan begitu, yang saya kasih ini di mana-mana enggak bakal dapat kamu. Amalin. Maksudnya supaya diamalin, boleh. Au nahwa dzalik atau seumpama yang demikian. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblim mustila. Iman seseorang tidak adalah dia itu sempurna, belum bisa dikata sempurna hatta yara nasan bi iblin mustila, sehingga dia melihat manusia diumpamakan dengan onta. Orang disamain sama onta. Kalau masih ada kebedaan antara orang dengan onta, itu masih belum sempurna imannya. Kalau udah sama baru sempurna. Di sini barangkali nggak ada onta ya, ayam deh, ayam kita bilang. Banyak ayam di sini. Jadi kalau kita lagi baca Quran, ada ayam. Berubah nggak bacaan kita? Bagusin lagi gitu enggak? Kalau ada orang? Nah, kalau ada orang pakai dibagusin, nah berarti itu sudah tak ada bedanya gitu. Mestinya ada ayam sama orang sama. Ada orang nggak bergerak bacaan kita. Ada ayam kan memang nggak bergerak kalau ada ayam sih. Ini ada orang nggak bergerak juga. Nah ini namanya ayam sama orang udah sama. Itu baru iman kita sempurna. Kita lagi sembahyang malam. Di samping kedengaran ada yang berkosot. Ada orang ngintip nih sembahyang. Mungkin dihusuin sembahyang itu. Ada orang ngintip lagi sembahyang. Gak tahu kambing berkosot sama. Kambing berkosot. Nah, artinya masih ada perbedaan antara manusia dan ini. Belum sempurna iman. Jadi imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin musila. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa alamatul ikhlasi ay yakuna al-khatiru ya'lafuhu fil khalwati kama ya'lafuhu fil mala'. Wa la yakunu hudurul ghairi huwa sababu fi huduril khatir. Kama la yakunu hudurul bahimati sababan fi dzalika. Kata Imam Ghazali, dan tanda ikhlas bahwa adalah khatir, lintasan hati itu menjinakkan dia di dalam khalwat. Pada tempat sunyi dia jinak juga. Kama ya'lafuhu, sebagaimana menjinakkan dia di tempat ramai fil mala'. Artinya dia ngajar, dia sebagai guru umpamanya. Orang banyak segitu, orang satu dua segitu juga ngajarnya sama, nggak berubah. Bukan kalau banyak jadi semangat, jadi rajin ngajarnya. Kalau sedikit jadi malas. Itu tandanya masih belum sempurna, ya. Jadi katakan jadi khatir itu di dalam khalwat tempat sunyi sama saja seperti tempat ramai. Wala yakunu hudurul ghairi huwa sabab fi huduril khatir. Tidak adalah kehadiran orang lain itu menjadi sebab pada kehadirannya lintasan hati, tidak. Kama la yakunu hudurul bahimati sababan lidzalik. Sebagaimana tidak adalah kehadirannya binatang menjadi sebab pada yang demikian. Lagi ngaji ada ayam, hadir nggak jadi apa-apa itu. Nggak tambah semangatnya. Famadama yufarriqu,
fi ahwalihi baina musyahadati insanin wa musyahadati bahimatin fahuwa kharijun an safwil ikhlasi mudnisul batini bi syirkil khafiyyi min riyah. Famadama yufarriq, selama-lama orang itu masih membedakan di dalam hal ihwalnya antara menyaksikan manusia dan menyaksikan binatang, masih ada bedanya. Fahuwa kharijun an safwil ikhlas, maka orang itu keluar daripada kemurnian ikhlas, sudah enggak murni ikhlasnya. Mudnisul batini, dia nodai batinnya bisyirkil khafi, dengan syirik yang tersembunyi. Ya, ada syirik yang masih sembunyi. Minar riya, daripada riya. Wa hadza syirku akhfa fi qalbi ibni adama min dabibin namlati saudai fil lailati dzalma'i ala sakhrati sammai. Dan ini syirik, syirkul asghar ini, syirkul khafi ini lebih tersembunyi di dalam hatinya anak Adam daripada langkahnya semut hitam di dalam malam yang gelap gulita di atas batu yang keras, batu yang hitam yang keras. Nah, kalau semut hitam kecil di dalam malam yang gelap gulita di atas batu besar yang hitam juga, mana bisa kita lihat? Bisa kita lihat nggak? Langkahnya nggak kelihatan. Nah, itu syirik khafi, dia punya tersembunyi, lebih sembunyi dari itu. Jadi kita kadang-kadang kecolongan sama syirik khafi ini, ya. Fa'ulima min hadzal kalami wa min hadzal mawdi'i annal murada bil imani fi kalamin nazimil ikhlasu. Maka diketahuilah daripada ini perkataan dan dari ini tempat bahwa yang dimaksud dengan iman di dalam kalam nazim ikhlas. Imanu mar'in sama dengan ikhlasu mar'in, ya. Fa qauluhu takamala fi'lun madin wal fa'ilu a'idun ilal iman, la takamala al iman. Wal jumlatu khabaru khabar enggak, wal jumlatu khabarun. Hah? La yakunu, ya, khabaru la yakunu gitu ya. Iya, ya. Wal jumlatu khabaru la yakunu. Jumlahnya takamala tuh. Ya, la yakunu takamala gitu kan?